Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar PPKN tentang keberagaman budaya dan keberagaman bahasa. Yang pertama, keberagaman budaya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari keberagaman budaya Rambu Solo, Sisingaan. Nah, sekarang keberagaman budaya dari warga Tionghoa, yaitu Imlek atau perayaan Cap Gomeh. Nah, perayaan Cap Gomeh ini merupakan perayaan terpenting bagi warga Tionghoa di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia ya. Sehingga perayaan tersebut sudah menjadi tradisi budaya milik bangsa Indonesia. Cap Go artinya 15, sedangkan Meh artinya malam. Yang dengan demikian bahwa Cap Gomeh itu artinya malam ke-15 setelah tahun baru Imlek. Nah, bagi umat beragama Buddha merayakan Hari Magma Puja, mengenang peristiwa tepat 10 bulan Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna menjadi Buddha. Nah, perayaan Cap Gomeh ini juga biasanya menampilkan atraksi liong dan barongsai. Nah, kalau kita tahu ya anak-anak, Imlek atau Cap Gomeh itu juga sudah ada di daerah kita ini ya. Bahkan kalau sudah tiba waktunya, perayaan Cap Gomeh ini sangat meriah begitu, karena setahu ibu ya, sepengetahuan ibu, jika perayaan Cap Gomeh sudah tiba, itu merupakan sebuah perayaan puncak Imlek bagi warga Tionghoa gitu ya. Nah, yang kedua, keberagaman bahasa. Nah, kalau keberagaman bahasa ini adalah variasi bahasa yang berada di Indonesia. Ada beberapanya, yaitu ada bahasa Betawi. Nah, kalau bahasa Betawi ini berasal dari DKI Jakarta ya. Nah, bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini dominan dari Jawa Tengah. Yang ketiga, bahasa Sunda. Yang bahasa Sunda yang berasal dari Jawa Barat, dan bahasa Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Nah, mungkin anak-anak sebagian sudah tahu ya ciri-ciri bahasa Betawi gimana, bahasa Jawa gimana, bahasa Sunda gimana, bahasa Batak. Nah, contohnya kalau bahasa Batak, ibu kan orang Batak. Nah, kebanyakan aksen Bataknya ini bernada keras ya. Bukan kasar, beda ya anak-anak, bernada keras. Nah, sedangkan Sunda sebaliknya, kalau bahasa Sunda itu lebih lembut, lebih halus begitu ya. Nah, sedangkan bahasa Jawa setahu ibu aksennya itu cepat ngomongnya, dan kebanyakan memakai vokal O, yang contohnya apa, bahasa Indonesia menjadi opo gitu. Sedangkan bahasa Betawi aksennya ke E ya. Contohnya ape begitu, yang apa menjadi ape gitu. Terus elo gitu, itu sebenarnya bahasa Betawi, tapi itu bahasa Betawi yang elo gua itu dipakai menjadi bahasa gaul di Jakartanya begitu ya anak-anak. Nah, kita juga harus memiliki sikap atau perbuatan yang harus kita lakukan untuk mendukung keberagaman sosial budaya di lingkungan sekolah. Sudah tahu ya, namanya keberagaman sosial budaya itu keberagaman suku, keberagaman agama, bahasa, budaya. Jadi ada sikap atau perbuatan yang harus kita lakukan untuk mendukung keberagaman tersebut. Yaitu yang pertama, hal pertama, mengikuti kegiatan upacara hari Senin. Yang kedua, melakukan kegiatan senam sehat pada pagi Jumat. Yang ketiga, belajar secara berkelompok tanpa memilih-milih teman satu kelompok. Nah, ini penting. Kalau belajar kelompok itu kita nggak boleh pilih-pilih teman, semuanya sama. Yang keempat, membersihkan ruang kelas secara bersama-sama. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Yang keenam, menjenguk teman yang sedang sakit.
Nah, jadi siapapun teman kita, kalau misalnya dia pada saat sedang sakit, kita harus menjenguknya. Kita tidak boleh karena dia mungkin itu kan teman saya, bukan satu agama sama saya, bukan satu suku sama saya, jadi saya tidak mau menjenguknya. Tidak boleh begitu ya anak-anak. Memberikan sumbangan pada teman yang terkena bencana alam. Iya, benar. Menghormati teman yang beragama lain. Ini juga ya. Tidak saling mengejek satu sama lain. Tidak membeda-bedakan teman karena beda suku, beda agama, beda budaya, beda bahasa. Nah, tidak boleh ya. Kita semuanya sama. Dan ada pun manfaatnya. Ada manfaat keberagaman sosial budaya bagi kita. Kenapa bermanfaat? Yang pertama, keberagaman itu membuat wisatawan menarik atau menarik wisatawan asing, begitu ya. Yang kedua, menjadi daya tarik tersendiri sehingga wisatawan asing mampu memahami keadaan sosial budaya Indonesia. Yang ketiga, sebagai aset wisata Indonesia. Namanya aset berarti sesuatu yang berharga ya. Nah, jadi keberagaman itu juga menjadi sesuatu yang berharga, yang memiliki nilai tinggi di Indonesia. Mempererat tali persatuan dan kesatuan. Nah, kenapa manfaatnya menjadi mempererat tali persatuan dan kesatuan? Karena dengan keberagaman itu kita bisa disatukan. Disatukannya melalui apa? Mungkin melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia gitu. Nah, alat pemersatu bangsa sama ya, yang seperti nomor 4. Yang keenam, sumber pengetahuan untuk dunia. Nah, ini sumber pengetahuan untuk dunia. Contohnya, seorang turis sudah mengunjungi atau sudah tahu bagaimana keadaan negara Indonesia yang beragam suku, beragam agama, budaya. Nah, ketika mereka pulang ke negara mereka masing-masing, banyak turis yang menceritakan pengalaman-pengalaman apa yang mereka temui selama di Indonesia, dan itu menjadi pengetahuan mereka di negaranya sendiri. Dan di negaranya sendiri itu akan merasa penasaran dan merasa ingin tahu dan merasa ingin melihat dan mengunjungi wisata-wisata Indonesia, mengunjungi bagaimana budaya Indonesia, dan ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana keberagaman di Indonesia itu, gitu ya. Memupuk sikap toleransi. Nah, ini juga ya merupakan satu manfaat keberagaman sosial budaya. Dengan adanya keberagaman sosial budaya ini, kita bisa saling bertoleransi antara umat beragama, antar suku gitu. Jadi ada sikap-sikap yang harus kita kendalikan atau yang tidak boleh kita lakukan kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekeliling kita yang memiliki perbedaan-perbedaan tersebut, begitu. Nah, ini sudah Ibu jelaskan ya anak-anak, dan sebelumnya juga tentang budaya juga sudah pernah Ibu berikan catatan tentang keberagaman dari Sulawesi, maksud Ibu dari Sulawesi, yaitu Rambu Solo, dan juga budaya atau adat istiadat dari Jawa Barat, yaitu pertunjukan rakyat khas Subang, yaitu sisingaan. Nah, anak-anak, tugasnya hari ini adalah latihannya, tuliskan salah satu bentuk adat istiadat atau budaya di daerahmu, kemudian narasikan tujuan dari pelaksanaan adat istiadat tersebut. Nah, ini contohnya seperti yang sudah Ibu berikan. Contoh yaitu keberagaman dari adat istiadat dari Rambu Solo, kan itu Ibu jelaskan Rambu Solo itu apa, berasal dari mana, kenapa pelaksanaan
Rambu Solo itu dilakukan, apa alasannya, mengapa dipercaya oleh rakyat tersebut. Nah, begitu juga dengan anak-anak tugasnya hari ini. Coba pikirkan atau temui atau cari salah satu bentuk adat istiadat di daerahmu atau budaya di daerahmu. Bisa dari asal suku kita berada. Contohnya ibu kan orang Batak, suku ibu kan suku Batak. Jadi di suku ibu sebagai orang Batak ada banyak hal-hal tentang bentuk adat istiadat yang ada di daerah ibu ataupun dari daerah ibu berasal gitu. Nah, meskipun ibu tinggal di Garut, ibu suku Batak, tapi tetap masih ada adat istiadat yang dilakukan oleh warga atau suku Batak di sana. Begitu juga dengan asal ibu berada, di daerah asal ibu berada, itu masih ada dilaksanakan dan masih kental adat istiadat yang dilakukan. Nah, salah satunya apa? Contohnya ya, itu salah satunya kalau misalnya seorang ibu atau keluarga baru mempunyai anak itu ya. Jadi ada adat istiadat yang dilakukan, yaitu namanya esek-esek. Arti esek-esek ini sebenarnya syukuran kelahiran anak pertama gitu. Jadi ada proses dari adat istiadat tersebut gitu. Jadi juga anak-anak berdasarkan suku anak yang kamu punya, coba tuliskan salah satu bentuk adat istiadat budaya di daerahmu ya. Kemudian narasikan dari tujuan dari pelaksanaan adat istiadat tersebut. Jangan lupa asalnya, dari asal adat istiadat itu dari mana, tujuannya apa, mengapa dipercayai, mengapa dilakukan, apa simbolnya, begitu ya anak-anak. Nah, silakan dipikirkan dulu dan silakan dinarasikan. Selamat belajar.